Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 100 rumah warga di Desa Kadipaten Kabupaten Majalengka terendam banjir akibat luapan air Sungai Cikasarung. Jalan amblas, puluhan truk antre hingga 6 jam untuk membuang sampah di TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Jelang Imlek, produsen lampion mulai kebanjiran pesanan karakter kelinci. Puluhan truk armada pengangkut sampah terpaksa harus antre berjam-jam dan membuat sang sopir menginap saat hendak masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat pada Senin pagi. Kondisi ini disebabkan kerusakan alat berat dan jalan amblas di lokasi TPA. Penumpukan sampah pun terjadi hampir merata di wilayah Bandung Raya. Antrean panjang truk pengangkut sampah terlihat mengular hingga 5 km di sepanjang Jalan Raya Raja Mandala Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Penumpukan truk pengangkut sampah dari berbagai wilayah di Bandung Raya ini terjadi saat hendak masuk ke tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Antrean truk hingga lebih dari 5 jam ini dikeluhkan para awak pengemudi. Dalam waktu normal, setiap truk pengangkut sampah yang tiba di TPA Sarimukti akan menyelesaikan pembuangan sampah paling lama 2 jam saja. Namun, dalam sepekan terakhir, proses pembuangan sampah ke TPA Sarimukti harus menunggu antre hingga 6 jam. Tidak sedikit sopir yang kelelahan menunggu hingga akhirnya harus menginap di dalam truk. Sudah 2 hari. 2 hari yang lalu Parahnya kemarin sampai sekarang. Katanya kenapa itu Pak? Apanya? Bisa jadi antrean gini kenapa gitu? Ya kalau itu mah ya kurang tahu. Mungkin di sininya aja. Gitu. Di sininya ada antrean dari atasnya mungkin Pak ya? Iya. Pak kabarnya sampai menginap juga Pak di sini Pak? Iya. Bapak tidur di mana Pak? Di mobil aja. Di mobil aja tidurnya? Siap. Berarti sejak seminggu terakhir Pak antreannya atau gimana? Ya minggu-minggu sekarang. Minggu aja. sekarang. Cuma Bapak terjebak Iya. sejak 2 hari yang lalu? Iya. Berarti 2 hari ini 2 malam nginep Pak di sini Pak? Ya kalau nginep tiap hari. Oh tiap hari. Tapi yang lebih parahnya 2 hari. 2 hari yang lalu. Siap. Pengelola TPA Sarimukti membenarkan adanya penumpukan puluhan armada pengangkut sampah tersebut. Hal ini dipicu adanya jalan amblas di lokasi TPA akibat sering diguyur hujan dan belum ada perbaikan. Selain itu, adanya beberapa alat berat seperti ekskavator di lokasi TPA Sarimukti juga menambah deretan masalah antrean truk hingga berjam-jam. Reaksi memang sudah seminggu yang lalu sampai sekarang masih ada antrian gitu. Kita ya memanfaatkan satu faktor alam hujan terus yang besar, jadi kan jalan yang menuju ke curah itu ambles ya satu. Yang kedua ini faktor ini jalan juga ya belum diperbaiki. Nah yang ketiga itu alat berat, terutama itu alat berat bulldozer yang pada rusak. Gitu. Jadi sekarang ini kita melakukan pelayanan menggunakan ekskavator saja dan kurang efektif. Nah harusnya itu menggunakan bulldozer. Nah saat ini rusak semua bulldozer saya, jadi kita kurang maksimal untuk pelayanannya, terhambat dan menyebabkan antrian dan sebagainya. Terlambatnya pembuangan sampah ke TPA Sarimukti dalam sepekan belakangan ini membuat tumpukan ribuan ton sampah di beberapa titik di wilayah Bandung Raya, seperti di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. TPA Sarimukti Cipatat merupakan lahan pembuangan sampah akhir terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan luas 25 hektar dan sudah beroperasi sejak tahun 2004 lalu. Persoalan jalan amblas dan kerusakan alat berat merupakan peristiwa yang sudah terjadi berulang kali, namun penanganan dari pemerintah seringkali terlambat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Cuaca buruk berupa angin kencang menyebabkan deburan ombak besar sehingga para nelayan tidak berani untuk melaut. Selain khawatir dengan keselamatan, hasil tangkapan ikan biasanya juga merosot.
Cuaca buruk berupa angin kencang yang melanda pantai selatan Garut telah berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Nelayan pun merugi karena hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Karena itulah, tidak sedikit nelayan yang memilih menambatkan perahunya. Mereka tidak berani melaut karena khawatir dengan ombak besar serta hasil tangkapan ikan yang sedikit. Kondisi ini juga dirasakan para pedagang ikan di Pantai Pamengpek, Garut. Pasokan ikan dan udang dari nelayan sangat terbatas, sehingga harga ikan pun menjadi mahal dan jumlah pembeli pun menurun tajam. Dampak cuaca yang ekstrim ini berpengaruh nggak pada penjualan ikan di sini? Sangat berdampak sekali, ikannya susah, pembelinya juga jarang, nggak ada. Ini Bu, sudah berapa lama Bu cuaca ekstrim seperti ini? Yang semingguan lebih. Jadi pasokan ikan berkurang ya Bu? Iya, berkurang, sangat berkurang. Mungkin ada harapannya Bu kepada pemerintah atau apa Bu? Ya harapannya kasihan nelayan kan dampaknya ngambil ikannya susah, ada bantuannya gitu sama pedagang sama nelayan. Lagi buruk, nelayan tidak bisa melaut, semuanya ya pada berhenti tuh, lihat perahu-perahu pada berhenti gak melaut. Cuacanya lagi jelek, lagi buruk, utang BBM menumpuk itu nelayan. Ke laut dapat sedikit, utang BBM yang ada di kontan bayar. Jadi Bu, berdampak juga ya Bu ya? Iya berdampak sama nelayan. Harapannya Bu apa Bu kepada pemerintah? Ya harapannya itu ada bantuan apa sembako, mau BBM apa itu. Ya nggak cukup, ada bantuan juga yang kemarin. Sudah ada bantuan tapi nggak cukup itu. Para nelayan berharap ada perhatian dari pemerintah, terutama untuk kebutuhan makanan sehari-hari atau sembako, karena nelayan tidak bisa melaut dan tidak memiliki pendapatan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Satu pekan menjelang perayaan Imlek, produsen lampu lampion kebanjiran pesanan. Salah satunya produsen lampion di Jalan Gunung Batu, Kota Bandung. Tahun ini, lampion dengan karakter kelinci banyak diminati oleh konsumen. Inilah deretan lampu lampion dengan karakter kelinci yang dibuat oleh salah satu produsen di Jalan Gunung Batu, Kota Bandung. Lampion berbentuk kelinci ini banyak dipesan oleh konsumen karena Tahun Baru Cina atau Imlek pada tahun ini adalah bersio kelinci. Untuk membuat lampion unik ini, perajin mempekerjakan 9 orang pegawai untuk memenuhi pesanan dari Jakarta. Setiap harinya bisa diproduksi 3 hingga 5 lampion kelinci dengan ukuran sedang maupun besar. Lampion kelinci dijual dengan harga sekitar Rp1 juta tergantung dari ukuran lampionnya. Kita lagi proses produksi lampion karakter. Memang itu kita juga nggak bisa dinanti-nantiin karena mereka juga sudah ada terschedule juga, harus paling terlambatnya besok. Lalu proses pembuatannya sendiri seperti apa sih Bu? Proses pembuatan ya kita juga pertama ada kawat-kawat yang memang sudah ditentukan berapa diameternya, dan mereka juga mendesain macam-macam katanya yang cute katanya gitu, jangan terlalu monoton. Kita juga ada 10 model yang kita sudah siapkan, di dalam juga sudah ada yang ready untuk diangkut juga, tapi sebaiknya semuanya aja besok. Karakternya apa Bu? Karakter kelinci, karena sekarang itu tahun show kelinci. Ya. Sesuai tahun show. Bu, jumlah pesanan dibandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang seperti apa Bu? Tentu saja berbeda, karena sekarang PPKM sudah, kemarin Pak Jokowi juga sudah ketok palu bahwa kita sudah selesai untuk menjalankan PPKM. Nah sekarang sih kita berjalan seperti biasa. Tapi kita juga melihat deadline yang memang mereka punya schedule. Tetap kita pilih-pilih juga yang perusahaan yang memang pas pada waktunya kita bisa menyelesaikan. Total ada berapa pesanan Bu yang diproduksi untuk Imlek ini Bu? 4 model. Totalnya ada berapa lampion? Totalnya kurang lebih 400 lah. 400 untuk harga jualnya. Tidak hanya lampion unik karakter kelinci, lampion bulat merah pun juga masih menjadi incaran para pembeli menjelang Tahun Baru Imlek. Tak heran bila orderan tahun ini meningkat 100% jika dibandingkan Tahun Baru Imlek di tahun lalu.
Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.